Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qala aidan, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fi ma ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah senantiasa kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah Allah yang memberikan begitu banyak nikmat kepada kita hambanya. Dari mulai nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, dan tak lebih juga, yaitu nikmat kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah. Juga nikmat yang tak kalah besarnya, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk terus beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berserta salam marilah kita kirimkan dan kita curahkan keharibaan junjungan kita, manusia paripurna Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Hadirin para pendengar dimanapun Anda berada, semoga hadirin senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan juga Allah berikan kelancaran dalam aktivitas dan Allah berikan keberkahan dalam mencari nafkah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini, di Yaumul Jum'ah ini, hari yang penuh berkah ini, mari sama-sama kita menyimak dan mendengarkan ayat-ayat Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125 yang saya bacakan pada mukadimah di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di mana yang artinya, serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari ajarannya, dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Kemudian Allah berfirman juga dalam surat Al-Qasas ayat 77 dalam tafsir Jalalain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fi ma ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Hadirin para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini ada beberapa pembahasan yang ingin coba untuk saya sampaikan. Yang pertama adalah hikmah hidup. Dari ayat-ayat tadi kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran, terutama hidup ini adalah
pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memiliki suatu kewajiban untuk menebar kebaikan, untuk menebar hikmah, untuk menebar segala kebaikan dengan cara-cara yang baik. Sebagaimana Allah menyerukan tadi, supaya kita menyeru kepada kebaikan, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mari sama-sama kita saling menasihati dalam kebaikan, dan juga mari sama-sama kita saling menasihati dalam kesabaran. Tentu pada surat An-Nahl tadi jelas bahwa setiap kita memiliki peran untuk berdakwah. Tentu bicara dakwah bukan hanya saja berbicara di atas mimbar, bukan hanya ceramah, bukan hanya saja ditujukan kepada mubalik, tapi kepada kita setiap muslim untuk menebar kebaikan, untuk menebar kedamaian. Kemudian Allah juga berfirman pada surat Al-Qasas ayat 77, di mana yang artinya, dan carilah pada apa harta yang Allah berikan kepadamu, kampung akhirat, dan janganlah kamu lupa bagianmu dari dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai atau akan mengazab orang-orang yang membuat kerusakan. Hadirin para pendengar dimanapun Anda berada. Pertama, pada poin hikmah hidup. Tentu ketika kita runut bagaimana perjalanan hidup kita saat ini sedang berada di alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Yang pertama adalah alam ruh, kemudian kita melalui alam rahim, kemudian kita hidup di dunia dan akan dipanggil oleh Allah menuju alam barzakh, dan kemudian kita akan menuju alam akhirat yang baqa, yang kekal, yang abadi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hidup di dunia begitu singkat sekali. Ibaratnya seperti orang yang sedang menumpang mandi, ibaratnya seperti orang yang sedang singgah sebentar saja. Sewaktu-waktu Allah akan memanggil kita. Makanya dalam hidup akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab sendiri dalam hati dan sikap kita sehari-hari. Apa pertanyaan itu? Mengenai hikmah hidup, pertama adalah min aina, dari mana kita berasal. Tentu kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tentu dalam hidup bukan berarti kita hanya memikirkan akhirat, dunia juga penting. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan antara urusan dunia dan juga urusan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77 tadi, bahwa Allah juga menyerukan kepada kita untuk dan carilah pada apa harta yang Allah berikan kepadamu. Jadi kita berpikir tentang akhirat kita, betul. Tapi juga jangan mengabaikan kita hidup di dunia. Kita harus tetap berikhtiar, kita harus tetap bermuamalah dengan orang-orang di sekeliling kita, baik kepada sesama muslim dan juga sesama manusia. Kita harus menebar kebaikan sebagaimana Islam itu sendiri, yaitu sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam hikmah hidup, tentu setiap kita memiliki kesibukan, memiliki angan-angan, memiliki cita-cita yang ingin sekali kita capai. Tapi hadirin ketahuilah bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Untuk itu boleh saja kita bekerja keras untuk duniawi kita, tapi juga jangan sekali-kali melupakan akhirat kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi mari sama-sama kita niatkan segala
aktivitas kita, nafas kita, langkah kita di sisa waktu yang ada untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta meningkatkan ibadah kita, baik ibadah yang mahdoh dan juga ghairu mahdoh, baik ibadah yang langsung ditujukan kepada Allah ataupun ibadah yang dalam tanda kutip sosial kemanusiaan kita. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan sekaligus introspeksi dan juga evaluasi bagi setiap kita, agar kembali bertanya kepada diri kita, sejauh usia kita hari ini, sudahkah kita berarti? Sudahkah kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua adalah mengoptimalkan segala karunia sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kita diberikan waktu 24 jam, kita diberikan kesempatan untuk hidup, kita diberi kebebasan untuk memilih. Manusia telah diberikan hak prerogatif, hak yang merdeka untuk menentukan hidupnya. Tapi jangan lupa bahwa Allah juga berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi pada hari Yaumul Mizan nanti, hari perhitungan nanti, maka Allah akan juga membalas setiap apa yang kita lakukan. Untuk itu, mari sama-sama kita manfaatkan setiap waktu yang tersisa. Kita manfaatkan kesehatan kita sebelum datang waktu sakit kita. Kita manfaatkan waktu masa muda kita sebelum pada akhirnya datang masa tua kita. Kita manfaatkan masa luang kita sebelum pada akhirnya datang masa sempit kita. Kita manfaatkan saat kaya sebelum datang waktu miskin. Kaya dalam arti bukan hanya soal harta, tapi kaya di sini bisa juga ketika kita memiliki banyak pengetahuan, ketika kita memiliki banyak kemampuan. Mari sama-sama kita maksimalkan dengan semata-mata berbagi dan berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pendengar yang budiman, mari sama-sama kita jadikan segala kesempatan untuk berbuat baik, untuk senantiasa mengevaluasi, menata diri, dan juga pelan-pelan kita merubah dari kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk menjadi pelan-pelan pada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dalam arti hijrah yang sederhana, yaitu bagaimana kita mengubah pola pikir kita, hati kita, jiwa kita, sikap perilaku kita yang tadinya mungkin kita cenderung yang lebih kepada hal-hal yang negatif. Mari sama-sama kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih positif dan produktif dengan semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian pada poin yang ketiga, yaitu Islam sebagai way of life. Islam dalam arti selamat. Tentu ini juga memberi kita sebuah ilham, memberi kita sebuah pelajaran dan renungan bahwa mari sama-sama kita jadikan agama yang kita peluk ini, risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai way of life kita, jalan hidup kita. Dengan apa? Dengan menjadi hamba yang baik, dengan menjadi hamba yang sungguh-sungguh yang menebar kebaikan, yang menebar nilai-nilai yang baik, kedamaian, ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi setiap kita ini merupakan ambasador, merupakan figur, merupakan tokoh dari agama yang kita peluk ini. Jadi mari kita tunjukkan sikap baik kita, keramah tamahan kita, rasa kemanusiaan kita untuk menebar kebaikan, untuk menebar kedamaian. Hadirin rahimakumullah. Tentu dalam surat Al-Qasas tadi, ayat 77 tadi, di situ jelas dikatakan bahwa dunia itu sebagai ladang, ya, atau ibaratkan itu sebuah kebun atau sawah, di mana negeri dunia ini
kita jadikan sebagai ladang amal. Jadi kesempatan untuk kita berbuat baik, beramal ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi sesungguhnya setiap kita itu adalah benar-benar dalam kerugian ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh di sini tentu banyak sekali ya. Mungkin ya kita bisa berbagi segalanya, bisa harta, ilmu, pengetahuan, pengalaman dengan semata-mata berniat lillahi ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, hidup diibaratkan seperti sebuah lingkaran di mana kita yang datang dari Allah pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk itu selagi kita masih memiliki kesempatan, memiliki banyak waktu ya, mari sama-sama kita menebar kebaikan, menebar kedamaian. Mari kita jadikan setiap waktu yang tersisa sebagai detik waktu yang berarti, bermakna. Semoga kita senantiasa menjadi insan yang ingin terus belajar. Manusia adalah tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya hilaf. Dan juga jangan lupa bahwa Allah itu merupakan Al-Ghafur, Al-Afu. Allah adalah zat yang maha pengampun. Jadi jika diibaratkan tentu manusia kita memiliki dosa di masa lalu. Bahkan ya hari ini kita banyak dosa, tapi jangan lupa bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan waktu, masih memberikan kita kesempatan untuk terus belajar, menata diri. Ya hadirin hadirat sekalian, mari sama-sama kita jadikan untuk mengevaluasi, merenung, merefleksi diri kita bahwa sadar bahwa setiap kita ini tidak sempurna, penuh dengan dosa, termasuk saya. Kita semua berdosa, tapi jangan lupa bahwa ampunan, rahmat Allah itu luasnya seluas samudra. Jika dianalogikan dosa kita itu ibarat sebuah kapal, maka rahmat dan ampunan Allah itu seluas samudra. Jadi tidak ada kata terlambat untuk setiap kita belajar, terus berbenah diri, terus untuk memacu diri untuk kepada hal-hal yang positif dan hal-hal yang lebih baik. Demikian dari saya dengan niat balighu anni walau ayah, dan juga dengan niat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Semoga konten yang sederhana ini bisa mendatangkan manfaat dan juga bisa sebagai wadah untuk kita membangun persaudaraan, membangun kemanusiaan, dan juga membangun pesan-pesan perdamaian. Demikian dari saya, mohon maaf apabila banyak salah, hilaf, dan juga kata. Semoga hadirin bisa memaafkan saya. Sampai jumpa pada konten selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.